Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Memahami Cloud Computing. Pengertian cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet. Dengan menggunakan sistem ini, sumber daya akan disimpan dan dikelola di pusat data yang terhubung dengan internet. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisien, performa, dan keamanan. Maka itu tak heran banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan cloud untuk menyimpan data. Adapun beberapa contoh cloud computing yaitu Google Drive, Dropbox, media sosial, Mega Cloud, layanan streaming, layanan email, Microsoft 365, digital e-banking, dan SkyDrive. Yang kedua, jenis-jenis cloud computing. Yang pertama, platform as a service PaaS. Dalam model PaaS, penyediaan layanan cloud menyediakan berbagai komponen sumber daya seperti server, database, dan komponen pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi. Keuntungan menggunakan PaaS adalah fleksibilitas dan efisiensi biaya. Pengguna dapat dengan mudah menambah kurangi sumber daya komputasi yang digunakan untuk aplikasi atau situs mereka sesuai kebutuhan. Yang kedua, infrastruktur as a service IaaS. Berikutnya, model IaaS memungkinkan Anda untuk tidak perlu memiliki hardware komputer selama Anda memahami tentang bagaimana mengelola software. Mudah, sistem jaringan database, situs, atau aplikasi Anda berjalan dengan lancar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Faren. Keuntungan dari jenis sistem ini adalah jika Anda mengalami kendala dalam konfigurasi perangkat, penyedia layanan cloud lah yang akan menanganinya untuk Anda. Jadi, Anda tidak perlu lagi keluar biaya untuk perawatan sistem. 3. Software as a Service SaaS. Dalam model SaaS, penyedia layanan memiliki peran untuk memelihara dan mengelola hardware, aplikasi, situs, dan infrastruktur sebuah sistem. Selain itu, jenis cloud ini juga bertanggung jawab untuk menyediakan pembaruan dan pemeliharaan keamanan untuk user. Pengguna hanya perlu membayar biaya berlangganan untuk mengakses aplikasi dan layanan. Mereka juga dapat memilih untuk menyesuaikan layanan yang mereka butuhkan. 3. Cara kerja cloud computing. Setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar bisa fleksibel, sehingga para penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika diperlukan. Demikian pula dengan sumber daya yang sedang digunakan, ini akan dilepas kembali ke cloud jika memang sudah tidak lagi dibutuhkan. Penggunaan sumber daya berbasis on-demand ini menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang hampir tidak terbatas. Pasalnya, kebutuhan Anda akan cloud computing senantiasa berubah atau dinamis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abian. Oke, selanjutnya 4. Manfaat cloud computing. Dari cara kerja sistem tersebut, tentunya ada manfaat yang bisa dirasakan oleh user. Berikut adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama, hemat biaya operasional. Cloud computing bisa menghemat biaya operasional perusahaan menjadi lebih rendah. Dengan begitu, perusahaan atau pengguna bisa lebih fokus pada keberjalanan sistem mereka. Pengguna tidak perlu lagi repot dalam mengelola infrastruktur jaringan secara langsung. Sebagai gantinya, mereka membayar biaya berlangganan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. 2. Pengelolaan data lebih optimal. Sistem ini juga memungkinkan perusahaan lebih mudah untuk menambah atau mengurangi sumber daya perusahaan sesuai kebutuhan dan urgensi user. Perusahaan atau pengguna tidak perlu lagi membeli hardware atau software tambahan. Semua akses pengolahan dan pemantauan jaringan dapat dilakukan melalui sistem terpadu, yaitu cloud computing. 3. Keamanan data terjamin. Manfaat lain adalah layanan ini biasanya
dilengkapi dengan fitur keamanan seperti enkripsi, data, dan proteksi akses. Sistem proteksi ini dapat meningkatkan keamanan data perusahaan dan melindungi dari ancaman serangan cyber. Keuntungan dan kekurangan cloud computing berikut adalah beberapa keuntungan dari sistem layanan cloud computing. Sistem ini menawarkan sistem yang fleksibel dan biaya lebih rendah. Karena penggunaan hanya membayar untuk sumber daya yang dapat dipilih. Aksesibilitas dan fleksibilitas kerja yang lebih baik karena penggunaan dapat mengakses sumber daya komputing dari mana saja dengan koneksi internet. Keamanan data lebih baik karena penyediaan layanan umum sudah menggunakan sistem keamanan yang terenkripsi dengan baik serta adanya disaster recovery flags. Di kelebihannya ada juga beberapa kekurangan yang bisa didapatkan dari penggunaan sistem ini. Tergantungan pada koneksi internet dalam proses pengolahan dan transfer data yang dibutuhkan internet yang stabil dan cepat. Selanjutnya yang kelima yaitu keuntungan dan kekurangan cloud computing. Berikut adalah beberapa keuntungan dari sistem layanan cloud computing. Yang pertama, sistem ini menawarkan sistem yang fleksibel dan biaya lebih rendah karena pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang dipilih. Yang kedua, aksesibilitas dan fleksibilitas kerja yang lebih baik karena pengguna dapat mengakses sumber daya komputasi dari mana saja dengan koneksi internet. Dan yang ketiga, keamanan data lebih baik karena penyedia layanan umumnya sudah menggunakan sistem keamanan yang terenkripsi dengan baik serta adanya disaster recovery plan. Di balik kelebihannya, ada juga beberapa kekurangan yang bisa didapatkan dari pengguna sistem ini. Yang pertama, ketergantungan pada koneksi internet. Dalam proses pengelolaan dan transfer jaringan data, dibutuhkan internet yang stabil dan cepat. Dengan ketergantungan ini, kualitas layanan yang dipengaruhi oleh lama atau kuatnya koneksi internet user. Yang kedua, keterbatasan bandwidth. Terkadang beberapa penyediaan layanan membatasi akses bandwidth, sehingga user perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menambahkan besaran transfer jaringan tersebut. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.